Aduh, lemot banget lagi nih. Lemot banget. Pusing kan. Ada deadline lagi. Siapa ya? Telepon bantuku mana kali ya? berisik banget sih. Ya, halo, apaan? Mbak, Nah, gabut nih. nyebut apaan lu? Nelpon gua mau ngapain? Ini biasa laptop gua nih, konyol, lemot. Lu ganggu hari Sabtu gua lu, gua udah tahu gua lagi happy-happy. Ini kan juga gua lagi work from home ya. Ya maaf sih gua juga. Satu Sama mati lagi. ini work from home, ya lah. Bantu gua apa Ya, sekali-kali. kenapa ya emangnya? Ini laptop gua lemot banget aja. Pusing gua. Kalau laptop lu lemot, ntar lu nonton video gua aja deh, gua pakai bahasa SSD. Udah lu tonton aja 1 detik lagi, oke? Ya udah. Wahai umat-umat Mbah yang Mbah sayangi dan Mbah cintai, jangan kemana-mana, karena kita akan membahas tentang WD Blue SSD, WD Green M2 SSD, dan WD Black SSD NVMe, dan yang mana yang cocok untuk kalian. Langsung aja, let's go! Memperkenalkan Teknokun, dukunnya teknologi. Di sini Mbak akan menerawang seluruh updatean teknologi yang ada di muka bumi ini, dan kita akan mereview seluruh barang teknologi yang ada di muka bumi ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, jangan kemana-mana, langsung aja, let's go. Di sini udah ada 3 barang yang akan kita uji coba, dan kita ambil kesimpulannya barang mana yang harus kalian beli, karena sekarang lagi ada isu corona, bukan isu corona sedang terjadi, dan work from home membuat kita harus mengupgrade laptop kita atau enggak PC kita yang kemungkinan agak lemot, yang biasanya kita kerja di kantor dapat spek yang tinggi, tetapi karena kita work from home mungkin kita harus pakai peralatan kita sendiri, dan akhirnya kita harus upgrade PC atau laptop kita biar kita bekerjanya lebih cepat. Dan kalau misalnya kita bosan atau kita mau bermain gamenya lebih cepat, maka dari itu gue pengen ngasih tahu gimana sih caranya biar performa dari PC atau laptop kalian bisa lebih kencang dengan bantuan SSD. Ngos-ngosan nih. Buat Mbak yang nggak tahu sebenarnya SSD adalah singkatan apa, lu semua norak. SSD itu adalah singkatan dari Solid State Drive, di mana yang merupakan evolusi dari HDD hard disk. Di versi sebelumnya, HDD atau hard disk sebenarnya merupakan media penyimpanan yang di dalamnya ada piringan yang berputar yang berfungsi untuk mencari data. Tetapi SSD ini adalah evolusi dari hard disk. Dia menggunakan chip di dalamnya, jadi dia nggak akan cepat panas, lebih awet, dan juga dia enggak berisik. Perbedaan selanjutnya untuk HDD dan SSD, ketiga SSD yang ada di tangan gue ini, HDD itu kemungkinan kecepatannya bisa 100 Mbps, sedangkan SSD yang gue tahu SSD NVMe yang generasi keempat kemungkinan bisa sampai kecepatan di 5400 Mbps. Masa dari tadi kita ngebahas tentang SSD lawan HDD, padahal sebenarnya topik utamanya adalah SSD SATA 3 melawan SSD M2 melawan SSD NVMe. Kita lanjut aja langsung ke topik utamanya. Sebenarnya dalam pembacaan SSD ke motherboard itu ada 2 jalur. Jalurnya ada SATA
dan ada juga NVMe. Koneksi SATA dibuat dengan menggunakan hubungan kabel antara si SSD dengan motherboard dan juga diaruskan dengan listrik yang berupa kabel dari power supply ke SSD. Sedangkan NVMe adalah slot yang langsung bisa kita colokkan SSD yang berbentuk M2 yang bisa kita langsung hubungkan melewati motherboard. Dan perbedaannya adalah karena SSD SATA menggunakan jalur kabel dan NVMe langsung dicolokkan, pasti menurut gua kecepatannya bakal lebih cepat yang NVMe. Dari tadi kita ngomongin tentang teknis mengenai SSD. Ketiga SSD ini, SSD SATA, SSD M2, dan SSD NVMe. Lu mungkin ada beberapa yang mungkin males ngomongin masalah teknis, mendingan kita langsung aja ke performa. Gimana performanya? Kita simak aja cuplikan berikut ini. Gua langsung aja ke bagian kesimpulannya. Untuk SSD SATA Blue WD Blue 2, ini kebalik gak sih? WD Blue 250 GB SSD itu di harga 750 ribuan. Sedangkan untuk SSD M2 Grade SD Grade 240 GB ada di harga 600 ribuan. NVMe Black WD balik. Nah, NVMe Black WD, kebetulan gua nih NVMe Black WD yang kecepatannya 3000 Mbps itu di harga 1.050 ribuan. Jadi, yang mana harus kalian beli? Oh my god! Dari kecepatan yang tadi kita lihat di benchmark, cuplikan benchmark tadi, kalau SSD SATA 3 melawan SSD M2 sebenarnya kecepatannya tidak terlalu jauh ya bro. Tetapi ini ada dua kondisi yang harus kalian perhatikan jika kalian mau beli yang budgetnya murah. Dari ketiga SSD ini sebenarnya yang paling cepat itu adalah yang Black. Kita nggak bisa memungkiri ya bro ya, kalau Black ini lebih cepat dan pas di tes benchmark itu di angka 2700-an untuk write-nya, dan untuk read-nya di angka 1800-an gitu loh. Dan jauh dengan dua item SSD ini gitu loh, yang berjalur SATA dan M2 gitu loh. Dan kesimpulannya adalah jika kamu adalah user yang mementingkan budget, aku rasa kamu harus memilih antara dua ini, yaitu SSD M2 atau SSD SATA. Kenapa demikian? Jika kamu user budget, pasti motherboard kamu budget juga gitu loh. Kenapa bisa begitu ya? Karena kamu mementingkan budget. Nah, kalau mementingkan budget, motherboard kamu budget itu biasanya motherboard budget itu dia nggak punya slot NVMe. Disarankan bagi kamu yang menggunakan budget motherboard yang nggak ada NVMe-nya, mending yang aman lu beli yang SATA aja. Dibanding lu beli yang M2, tahu-tahu lu nggak punya slot NVMe, jadi ini terbuang sia-sia dong. Tapi kalau misalnya kamu adalah user budget yang mempunyai motherboard yang ada slot NVMe, mendingan lu pakai M2 aja. Kenapa? Kamu bisa bukan mendelete sih, apa namanya ya? Menghemat kabel SATA gitu, menghemat slot SATA yang ada di situ. Jadi kamu bisa pakai atau gunakan slot SATA untuk keperluan harddisk yang lainnya kayak gitu bro. Tetapi jika kamu emang orang kaya ya kan, kamu pengen mendapatkan performa yang benar-benar mantap gitu loh, mendingan kamu pakai yang Black ini aja, WD Element Black SSD NVMe. Kenapa demikian? Karena dia kecepatannya 3 sampai 5 kali lipat dari SSD yang tadi, SSD SATA dan SSD M2. Sebenarnya buat para gamers atau orang-orang yang cuman menggunakan PC atau
laptopnya hanya untuk bermain game atau mengerjakan kerjaan lewat laptopnya menggunakan antara SSD ini, sebenarnya semuanya ini cepat, lebih cepat yang Black, tetapi gua kayak nggak merasakan hal yang sangat sangat berbeda gitu loh, karena ini cepat gitu loh. Maksudnya di sini tuh mereka cepat dan perbedaannya mungkin sampai kalau misalnya mau loading paling 2 detik gitu loh. Dan itu menurut gua, kalau gua pribadi ya, yang nggak terlalu nggak terlalu penting gitu loh. Dan menurut gua untuk SSD WD Black, Western Digital yang Black NVMe ini menurut gua lebih bagus dipakai untuk keperluan orang-orang yang membutuhkan transfer rate yang lebih cepat gitu loh. Kayak misalnya orang-orang yang punya warnet gitu loh, dia pakai diskless untuk warnetnya. Menurut gua yang paling tepat adalah menggunakan NVMe SSD dibanding menggunakan SSD biasa gitu loh bro. Dan kalau misalnya emang kamu punya budget lebih dan kamu mau mau dapat kecepatan yang maksimum, ya gue juga nggak ngelarang lo gitu loh buat beli NVMe Black dibandingkan membeli SSD yang M2 atau SSD SATA. Kan your choice, man. Lu yang punya duit, kenapa gue nyuruh Oke? Mungkin segitu aja dari gua. Dan buat teman-teman, stay safe, play safe, tetap stay home, karena safety can be fun. Gini loh, kalian tetap aman-aman aja, jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan juga ya kan, karena sekarang kan lagi ada penyakit corona gitu loh. Gue juga harus hati-hati, walaupun gue dukun gitu kan, gue nggak selamanya bisa kebal terhadap penyakit juga gitu loh. Jadi ya menurut gue hati-hatilah. Dan sekarang gue mau tutup dulu. Ya, buat teman-teman KWI, Komunitas Warnet Indonesia memberikan giveaway yaitu 3 barang ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan screen cap. Kamu tinggal ikutin aja aturan cara mainnya untuk mendapatkan giveaway ini di caption di bawah ini. Mungkin segitu aja info dari Mbak. Semoga info ini bermanfaat dan bisa mengedukasi kamu semua, wahai murid-muridku. Segitu dulu aja. Dadah.